Saya Muhammad Azril Aditya Putra ingin menjelaskan tentang rangkuman dari pertemuan 1-7 mengantar material konstruksi. Pengertian bangunan dan infrastruktur. Pada dalam arti gedung, menurut PP nomor 36 tahun 2005, bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya atau sebagian dan seluruhnya. Sedangkan infrastruktur adalah, menurut Associated General Contractor of America, adalah sistem dari fasilitas umum, baik yang didanai oleh publik maupun swasta, dan menyediakan pelayanan serta pengiriman standar kehidupan berkelanjutan bagi masyarakat. Lalu, jenis-jenis bangunan dan infrastruktur. Bangunan menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 adalah: 1. Bangunan sederhana lantai 1 sampai dengan 4, bangunan bertingkat sedang lantai 5 sampai dengan 8, dan terakhir bangunan bertingkat tinggi lebih dari lantai 8. Sedangkan infrastruktur ada jalan kereta api, jembatan, bendungan, irigasi, drainase, pelabuhan, dan lapangan terbang. Lalu bahasan-bahasan dalam material konstruksi itu ada kayu, agregat, semen, air semen dan admixtur atau bahan tambahan, beton segar, dan kekuatan beton. Kayu merupakan bahan ramah lingkungan karena bahan kayu dapat diproduksi dengan cara siklus tanam. Kayu merupakan sumber kekayaan alam yang tidak akan habis-habis jika dikelola dengan benar. Di sebelahnya ada gambar tentang bagian-bagian batang kayu. Lalu jenis-jenis kayu itu jati, meranti, merbau, albasia, cendana, ulin, eboni, trembesi, bangkirai, sonokeling, kamper, sungkai, pinus, dan cemara, kelapa, dan terakhir mahoni dan kayu aren. Selanjutnya ada dua tabel yang menjelaskan tentang kelas kayu menurut tingkatan keawetan dan kelas kayu menurut tingkatan kekuatan. Kalau menurut tingkatan keawetan itu dapat dibagi menjadi 6 klasifikasi, dan menurut tingkat kekuatannya juga dibagi menurut 6 klasifikasi. Sifat-sifat fisik kayu itu ada berat jenis, higroskopik, dan warna kayu. Sedangkan sifat-sifat mekanik pada kayu yaitu kekuatan tarik, kuat tekan, kuat lentur, dan kekakuan. Agregat adalah istilah kolektif untuk bahan mineral seperti pasir dan kerikil yang digunakan pada media dalam campuran semen. Fungsi agregat itu dapat mengurangi susut pada beton, mengurangi keekonomisan pada beton, dan sifat yang tahan terhadap benturan, serta bisa mempengaruhi ikatan dengan pasta semen. Agregat sendiri ini mengisi sebagian besar volume pada beton. Agregat ini sangat berpengaruh pada sifat-sifat beton yang dihasilkan, yaitu kuat tekan, kuat lentur, dan durabilitas. Klasifikasi agregat itu bisa dibagi menjadi 5 menurut asalnya, sumbernya, ukurannya, bentuknya, dan teksturnya. Kalau menurut asalnya itu natural agregat dan artificial agregat. Kalau menurut sumbernya igneous rock, sedimentary rocks, dan metamorphic. Kalau menurut ukurannya agregat kasar dan halus. Kalau menurut bentuknya ini bisa dibagi menjadi 3 bentuk dan 4 ukuran, yaitu rounded, irregular, dan angular, dan ukurannya 40 mm, 20 mm, 10 mm, dan 4,75 mm. Dan terakhir menurut teksturnya, agregat halus, agregat berbutir, kasar, agregat kristalin, dan agregat sarang lebah. Sifat fisik pada agregat. Specific gravity atau perbandingan massa bahan terhadap massa air. Di dalam keadaan ini agregat dapat menyerap air lebih banyak dan masih tampak kering pada permukaan. Lalu porositas dan absorpsi. Porositas dan absorpsi agregat mempengaruhi daya lekat antara agregat dan pasta semen. Kondisi agregat berdasarkan kandungan airnya dibagi atas 4 kondisi, yaitu kering oven, jenuh air, kering udara, dan basah. Lalu pengujian agregat itu ada 5 pengujiannya. Analisis saringan yang pertama bertujuan untuk memperoleh distribusi besaran atau jumlah persentase butiran baik agregat kasar maupun halus. Lalu ada berat jenis dan daya serap.
Pengujian ini bertujuan untuk menentukan berat jenis curah, berat jenis kering permukaan curah jenuh, berat jenis semu, dan angka penyerapan air. Lalu kadar lumpur. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui banyaknya jumlah bahan dalam agregat yang lolos dalam saringan nomor 200. Lalu ada modulus kehalusan. Modulus kehalusan digunakan untuk mengetahui ukuran butir agregat atau partikel untuk pengecekan kekerasan, keseluruhan, atau kehalusan agregat. Nah, nilai modulus ini dapat mempengaruhi workability beton segar. Yang terakhir ada LA test atau Los Angeles test. Los Angeles test ini bertujuan untuk menunjukkan korelasi baik dengan kehalusan agregat pada beton dan juga kekuatan tekan yang dibuat dengan agregat tersebut. Lalu ada semen. Bahan yang memiliki sifat perekat yang mampu mengikat bahan mineral menjadi suatu kesatuan padat. Semen Portland diproduksi pertama kalinya pada tahun 1824 oleh Joseph Austin dan ia sendiri juga mematenkan clay dan limestone. Pembuatan semen Portland atau PC tahapannya terdiri dari 3, yaitu penggilingan, pencampuran material sesuai komposisi yang diharapkan, dan pembakaran di dalam kiln atau tempat pembakaran. Suhunya itu 1300 sampai 1500 derajat Celcius. Lalu pembuatan semen Portland juga dibagi menjadi 4, itu wet process, dry process, proses semi basah, proses semi kering. Nah, selanjutnya jenis-jenis semen. Jenis-jenis semen itu dibagi menjadi 2, yaitu semen hidrolisis dan non hidrolisis. Kalau semen hidrolisis itu ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, tipe 5. Kalau sedangkan tipe non hidrolisis itu ada semen Gibbs, semen lime, semen magnesium, dan belerang. Pengujian pada semen itu dibagi menjadi 2, yaitu pengujian lapangan atau yang biasa dikerjakan di lapangan itu pengujian kecil, dan pengujian laboratorium yaitu fineness test, setting time test, strength test, dan soundness test. Nah, fungsi air pada semen itu ada 2, yaitu untuk memungkinkan reaksi kimia dan menyebabkan pengeringan dan berlangsungnya pengerasan. Lalu sebagai pelincir campuran kerikil, pasir, dan semen agar memudahkan pencetakan. Nah, tujuan air itu adalah untuk proses hidrasi dan untuk proses perawatan. Nah, berikutnya adalah tabel syarat umum air. Mixtur adalah bahan yang ditambahkan pada campuran beton untuk bisa jadi mempercepat atau memudahkan workability. Berikut ada tujuan menggunakan admixtur pada beton. Beton adalah bahan konstruksi bangunan yang terdiri dari campuran agregat, semen, air, dan bahan tambahan lainnya. Sedangkan beton segar atau beton plastis adalah material campuran segar yang terdiri dari semen, air, dan agregat yang dapat dicetak dalam bentuk apapun. Nah, istilah-istilah dalam beton segar ada segregasi, bleeding, susut, menggelembung, rongga, lubang, pengkristalan, dan bercak-bercak seperti basah. Ada 2 tes dalam pembentukan beton segar, yaitu SLAM test dan compaction factor test. Nah, SLAM test ini bertujuan untuk mendapatkan konsistensi pada beton yang akan dibuat dan dihasilkan di lapangan serta seterusnya. Sedangkan compaction test adalah pengujian yang dilakukan untuk mengukur derajat kepadatan suatu beton. Lalu jenis-jenis beton. Ada beton mortar, beton ringan, non pasir, hampa, beton bertulang, beton prategang, beton pracetak, beton massa, beton siklop, beton serat, dan beton ekspos. Kekuatan tekan pada beton. Nah, besarnya beban persatuan luas yang menyebabkan benda uji beton hancur bila dibebani gaya tekan tertentu yang dihasilkan oleh mesin tekan. Kuat tekan beton sendiri itu digunakan untuk mengukur beton tersebut apabila memiliki kuat tekan yang baik atau buruk. Faktor-faktor yang mempengaruhi kuat tekan yaitu air semen, umur beton, jumlah dan jenis semen, pekerjaan perawatan, dan jenis gradasi agregat. Selanjutnya persyaratan kuat tekan beton tuh dibagi menjadi 3, yaitu berkekuatan rendah, berkekuatan sedang, dan berkekuatan tinggi. Kalau rendah tuh kurang dari 20 MPa tekanannya. Kalau sedang tekanannya 20 sampai 40 MPa, dan yang terakhir lebih dari 40 MPa. Pemakaian kuat tekan beton. Nah, dibagi menjadi 3 juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.